teman-teman, ketemu lagi bareng Emak Wati. Ini udah jam setengah 12 malam di waktu Indonesia bagian rumah Emak Wati. Dan Emak Wati habis ngejahit, nggak habis sih, belum kelar ya. Gitu lagi tengah-tengah menjahit sambil nonton Netflix. Terus tiba-tiba kejadian kayak begini. Sebenarnya sih nggak tiba-tiba ya gitu, pasti ada alasannya. Video ini Mak Wati bakalan kasih solusi apa aja yang harus teman-teman perhatikan dan teman-teman lakukan nih. Nggak usah buru-buru dulu, nggak usah panik, apalagi bilang mesin jahitku rusak ya. Aku juga pun meskipun udah sering menjahit kadang juga mengalami hal seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke tipsnya dan bagaimana langkah-langkahnya gitu ya, teman-teman harus paham dulu. Aku kasih tahu secara singkat bahwa cara kerja mesin jahit itu kayak begini. Jadi intinya adalah kalau ada masalah waktu kita ngejahit yang salah bagian bawahnya atau bagian atasnya. Kalau bagian bawahnya berarti itu yang salah pas waktu pemasangan bagian atas. Entah itu jarumnya, entah itu benangnya atau tensionnya. Kalau yang bagian atas berarti benang bawahnya. Bagian bawahnya kayak ini. Teman-teman harus pahami ini dan diinget-inget ya. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah cek spoolnya. Waktu teman-teman ngisi itu kan, ngisi spoolnya itu benangnya rapi apa enggak. Jangan sampai benangnya itu enggak rapi pas waktu ngisi. Oke? Udah. Yang kedua adalah dipasang ulang. Spoolnya itu dipasang ulang. Kalau untuk bobin atas kayak yang biasa aku pakai si Singer 4423 maupun Brother JK17B itu kan spool atas ya, itu teman-teman tuh pastikan harus nyantol gitu ya. Ada sebenarnya sih nggak, cantolannya tuh nggak terlalu kelihatan gitu loh, tapi harus dipastikan tuh agak nyantol gitu loh. Ada bagannya juga, teman-teman harus pastikan itu udah bener pasangnya. Kalau teman-teman pakai yang model front load atau yang ada rumahnya gitu ya, dicopot gitu, teman-teman pastikan itu udah kepasang bener dan nggak kendor gitu ya, nggak kendor. Itu pasangnya dan juga harus bener dan udah dikunci. Biasanya masalah seperti ini itu dialamin sama teman-teman yang baru aja punya mesin jahit. Mungkin teman-teman udah keburu excited gitu ya, seneng banget udah punya mesin jahit baru. Terakhir nih, langkah terakhir yang ketiga, tapi ini sebenarnya sih jarang banget, aku juga nggak pernah utek-utek soal ini. Ini adalah tension di bagian bobinnya. Jadi di bobinnya teman-teman ini cuma skocinya gitu, itu ada bisa diputar buat tegangannya. Tapi kalau menurut aku sendiri yang sudah beberapa lama nih, aku nggak pernah yang namanya ngutek-ngutek si tension yang di bagian bawah ini, nggak pernah. Salahnya mungkin pas waktu masangnya aja yang di step nomor 2. Kalau yang kusut bagian bawah nih, gimana Mak Wati? Ini yang paling sering kejadian sebenarnya. Oke, kita mulai dengan langkah 1 dulu, yaitu perlu diperhatikan nih ya. Copot lagi benangnya, copot bagian atas ya, benang pas waktu pemasangan bagian atas, dan dipasang ulang. Pasang ulang dan pastikan tidak ada bagian yang terlewat. Kemudian tips dari Mak Wati nih, kalau pasang benang bagian atas jangan lupa banget nih ya, itu sepatunya harus posisi keadaan di atas, jangan di bawah. Kenapa? Karena kalau teman-teman pas waktu sepatunya bagian atas itu ngaruh ke tensionnya. Oke? Jadi makanya pas waktu teman-teman pasang itu kalau bisa teman-teman, nggak kalau bisa sih ya, harus posisi sepatunya itu pas waktu di atas, diangkat. Oke, yang kedua adalah pastikan tensionnya udah bener. Kali aja nih ya, gitu, yang sering terjadi di aku tuh abis bikin kerutan gitu kan, berarti kan tensionnya tuh di loose ya gitu, di nomor 9, nomor 8 gitu, nggak aku balikin. Pastikan lagi tensionnya itu udah bener. Biasanya untuk tensionnya tuh di angka 4 itu ada garisnya gitu ya, 3, 4, 5. Nah, tapi biasanya sih di nomor 4.
Oke, langkah ketiga adalah kalau mamanya teman-teman habis ngejahit yang tebel-tebel, terus habis gitu bunyi jeduk-jeduk gitu ya, mungkin ya di jarumnya tuh entah nabrak ke plitnya mesin jahit gitu ya. Nah, teman-teman pastikan nih jarumnya itu harus bagus. Jadi nggak agak meleot, nggak agak apa ya? Kalau patah ya kelihatannya. Nggak, biasanya itu agak miring sedikit gitu. Jarumnya itu agak miring sedikit. Nah, itu teman-teman harus ganti juga tuh jarumnya, karena itu juga bisa mempengaruhi kualitas dari jahitan kalian. Kalau semua udah dilakukan nih ya, tapi ternyata masih tetap aja apa yang harus aku lakukan, Mak Wati, teman-teman bisa bersihkan dulu mesin jahitnya. Karena apa? Musuhnya mesin jahit itu adalah debu nih teman-teman. Jadi debu, karena mungkin teman-teman nggak makainya secara rutin gitu ya, jadinya berdebu, debunya itu numpuk gitu kan, jadinya dia itu nutup deh itu bagian-bagiannya gitu. Dan teman-teman, cara gimana sih membersihkan mesin jahit? Mak Wati udah pernah nih bikin videonya kayak gini. Ada aku kasih suggest ya di atas ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah nonton video dari Mak Wati. Teman-teman kalau minta solusi apalagi nih, tips dong Mak Wati gitu, boleh tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa nonton tutorial dari Mak Wati gitu kan. Mak Wati suka bikin tutorial tapi yang gampang-gampang aja lah, yang penting bisa dipakai. Kita kan tim slow but sure. Jangan lupa subscribe dan juga like channel Mak Wati. Kalau teman-teman suka silahkan tulis komentar juga. Pokoknya Mak Wati mah seneng kalau bacain komentar teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Mak Wati mau lanjut dulu nonton Netflix sambil ngejahit. Oke, bye bye. Mumpung semuanya pada tidur, alhamdulillah.